Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Yudi William Pranata dengan NPM 20040603. Saya di sini akan mempresentasikan materi dari mata kuliah agribisnis peternakan, yaitu budidaya ikan cupang. Untuk yang pertama, budidaya ikan cupang. Di sini ada definisi ikan hias. Ikan hias adalah jenis ikan baik yang berhabitat di air tawar maupun air laut, yang dipelihara bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk memberi keindahan pada taman maupun ruang tamu. Dan untuk materi kali ini yaitu tentang ikan cupang. Jadi definisi ikan cupang sendiri atau ikan laga adalah ikan air tawar yang habitat asalnya adalah beberapa negara di Asia Tenggara, antara lain Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik, cenderung agresif, dan dalam mempertahankan wilayahnya. Untuk selanjutnya, golongan ikan cupang. Ikan cupang digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama ikan cupang hias. Ikan cupang hias dipelihara untuk dinikmati keindahannya. Untuk yang kedua, ikan cupang aduan. Jenis ikan cupang ini dipelihara untuk bahan aduan, yaitu diadu dengan ikan cupang lainnya. Untuk yang ketiga, ikan cupang liar. Ikan cupang liar merupakan ikan cupang yang hidup di sungai ataupun rawa-rawa yang berkembang biak secara liar. Untuk selanjutnya, jenis-jenis ikan cupang. Jenis ikan cupang di sini ada 5. Yang pertama, double tail, yaitu ikan cupang dengan ekor terbelah 2. Pada jenis ini, ekor cabang 2 sangat indah karena siripnya yang lebar, tapi ikan ini terkenal sulit dikembangkan. Hal itulah yang membuat langka pada jenis ikan cupang ini. Dan yang kedua, plakat half moon. Pada jenis ikan cupang ini merupakan ikan cupang aduan. Untuk plakat half moon, cupang terkenal sebagai jenis ikan cupang aduan, namun warnanya yang cantik membuat banyak orang juga memelihara ikan ini sebagai ikan hias. Ciri khas dari ikan cupang ini terletak pada motif siripnya yang tegas. Yang selanjutnya, yang nomor 3, yaitu half moon. Sesuai dengan namanya, ciri khas cupang yang satu ini memiliki sirip dan ekor yang seolah-olah menyatu dan membentuk setengah lingkaran. Untuk yang keempat, crown tail. Cupang crown tail ini juga memiliki ciri khas yang sesuai dengan namanya. Dinamakan crown tail atau ekor mahkota karena ekornya yang akan membentuk seperti mahkota ketika dibalik. Ikan yang satu ini juga tergolong ikan jenis cupang yang mahal karena cukup langka di pasaran. Untuk yang kelima dan yang terakhir, yaitu jenis cupang giant. Sesuai dengan namanya, cupang giant yang berhasil dikembangbiakan breeder dari Thailand ini memiliki ukuran terbesar, yaitu mencapai 12 cm. Namun karena tubuhnya yang besar, itulah ikan ini tidak selincah cupang kebanyakan. Adapun keistimewaan dan kelebihan ikan cupang. Beberapa keistimewaan pada ikan cupang sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama, bentuk dan warna yang unik menjadi istimewa. Pertama, ikan cupang. Keistimewaan lainnya pada ikan cupang adalah pada bentuk ukuran ekor dan siripnya yang cukup besar, bahkan melebihi ukuran tubuh ikan cupang itu sendiri.
Yang kedua, kemampuan bertahan hidup tinggi. Ikan cupang sebagai salah satu ikan dengan kemampuan bertahan hidup yang tinggi. Ikan cupang dapat bertahan hidup bahkan pada lingkungan air dengan kadar oksigen yang minim. Ikan ini bahkan masih dapat bertahan hidup jika ditempatkan di wadah dengan volume air sedikit dan tanpa sirkulasi udara. Pemeliharaan yang mudah. Pada poin yang ketiga, kemampuan bertahan hidup ikan cupang juga menyebabkan pemeliharaan menjadi cukup mudah. Ia dapat hidup di air dengan kadar oksigen minim. Bahkan ikan cupang dapat hidup hanya dengan diletakkan di dalam toples saja. Tidak dibutuhkan biaya yang banyak untuk memelihara ikan ini. Pemeliharaan ikan cupang juga dihargai secara ekonomis, yaitu hanya 30.000 untuk 1 bulan tergantung dari kebutuhan. Berikut cara-cara dan budidaya ikan cupang. Yaitu yang pertama, menyiapkan rumah untuk ikan cupang. Jadi masih banyak anggapan bahwa ikan cupang tidak membutuhkan akuarium yang besar dan juga filter. Padahal hal ini merupakan kesalahan besar. Akuarium yang kecil lebih mudah kotor dan menjadikan lingkungan yang ditinggali ikan cupang memburuk. Hal ini akan menyebabkan ikan cupang stres, sakit, dan bahkan menyebabkan kematian. Meskipun ikan cupang punya kemampuan untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang buruk, bukan berarti ikan cupang tidak membutuhkan akuarium. Ikan cupang adalah anabentid. Ia memiliki organ khusus yang memungkinkan ikan cupang untuk menghirup oksigen dari atas permukaan dan bertahan di genangan lumpur untuk sementara waktu. Ikan cupang adalah ikan tropis yang membutuhkan air bersih, maka dari itu filter air sangat dibutuhkan ketika kamu ingin beternak atau memelihara ikan cupang. Ikan yang berpenyakit biasanya disebabkan oleh air kotor dan akuarium yang jarang dirawat. Filter air sangat penting, tanpanya kotoran dari ikan cupang dan makanan yang tersisa dapat membuat air menjadi beracun. Hanya karena cupang dari sungai yang dangkal bukan berarti mereka dapat disimpan di mangkuk plastik atau tangki yang kecil. Akuarium yang dibutuhkan untuk membuat ikan cupang hidup nyaman adalah minimal bisa menampung air sebanyak 18 liter. Tentunya semakin besar semakin baik. Tangki air 18 liter adalah volume terendah yang dibutuhkan untuk membentuk siklus nitrogen. Selain membutuhkan filter, ikan cupang juga membutuhkan heater atau pemanas. Pada dasarnya, ikan cupang adalah ikan tropis yang jika air terlalu dingin, maka ikan cupang bisa sakit. Namun perlu hati-hati, jika air terlalu panas, ikan cupang akan lebih cepat menua. Pilihlah pemanas yang dilengkapi dengan termostat agar suhu air bisa dipantau. Selain itu, belilah kerikil kecil yang halus supaya ikan cupang tidak melukai dirinya sendiri. Kerikil ini memiliki peran penting dalam ekosistem akuarium. Bakteri yang mengandung akan tumbuh di permukaan dan dapat membantu memecah limbah. Jika kamu memilih kerikil yang terbuat dari potongan batu-batu besar, maka makanan dan limbah dari akuarium dapat tersangkut dan merusak kesehatan lingkungan akuarium. Untuk yang kedua, siapkan peralatan budidaya ikan cupang. Kesalahan besar yang dibuat para pemelihara ikan cupang adalah mereka mencoba membiarkan di akuarium biasa. Padahal untuk membiarkan ikan cupang dibutuhkan tangki khusus. Membiarkan karena benih ikan sangat rapuh dan membutuhkan kondisi air yang selalu bersih. Ini beberapa peralatan yang diperlukan jika ingin sukses mengembangkan ikan cupang. Yaitu yang selanjutnya, membeli peralatan untuk akuarium.
Berikan cukup ruang untuk ikan-ikan cupang peliharaan. Tidak perlu menambahkan substrat atau media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman atau tanah di dalam akuarium, karena akan mempersulit pejantan untuk mengambil telur dan merayap bisa tersangkut di dalamnya. Untuk selanjutnya itu pemanas 25 watt yang dapat direndam dalam air. Hal ini untuk membuat suhu air di dalam akuarium menjadi ideal. Yang selanjutnya, filter sponge. Filter sponge juga dibutuhkan untuk menjaga air tetap bersih dan tidak menimbulkan terlalu banyak arus yang bisa menyebarkan telur. Yang berikutnya, filter sponge akan menggunakan ini untuk menarik air dari tangki atau akuarium. Yang selanjutnya, plastik pembungkus atau plastik wrap untuk menciptakan lingkungan yang lembab. Berikutnya, lumut air atau Christmas moss. Istilah akuarium yang banyak Christmas moss untuk menyediakan tempat-tempat persembunyian ikan cupang. Berikutnya, daun almond India, atau kamu bisa menggunakan styrofoam sebagai alternatif. Hal ini untuk melembutkan air dan menyediakan tempat bagi pejantan untuk membangun sarang gelembungnya. Yang berikutnya, lampu LED untuk diletakkan di atas tangki akuarium. Pencahayaan dari lampu LED juga perlu diatur. Yang berikutnya, pembatas tangki untuk memperkenalkan pasangan ikan cupangmu sehingga mereka dapat terbiasa satu sama lain tanpa harus mempertaruhkan nyawa mereka. Untuk yang poin ketiga, menyiapkan indukan ikan cupang. Pada langkah ini merupakan langkah yang paling penting. Keberhasilan dalam membiakan ikan cupang didasarkan dari pasangan pembiakan yang dipilih. Usaha untuk membeli dari peternak yang memiliki reputasi baik. Mungkin akan lebih murah jika kita membeli ikan cupang di pasar atau tempat lainnya. Namun peluang untuk berhasil dalam membiakan ikan cupang akan semakin kecil. Jika membeli dari sembarang tempat, bisa jadi kita tidak mendapatkan informasi genetika dan usia ikan cupang tersebut. Dan dari sini untuk berhasil membiakkan ikan cupang menjadi sangat kecil. Ikan cupang paling baik dikembang biakkan saat mereka masih muda, biasanya 4-12 bulan. Usia maksimal 14 bulan. Jika ikan cupang memiliki genetik yang buruk, bisa menjadi sakit. Jika membeli di peternakan yang memiliki reputasi baik, akan mendapatkan informasi yang cukup, bahkan bisa meminta saran untuk membiakkan ikan cupang. Untuk selanjutnya, menyiapkan tempat untuk indukan ikan cupang berkembang biak. Untuk langkah-langkah dalam menyiapkan tempat, biarkan ikan cupang beradaptasi dengan lingkungan barunya selama 1 bulan, minimal 2 minggu. Selama waktu adaptasi, bisa dipantau untuk kesehatan, pastikan tidak terjangkit penyakit apapun. Selain itu, sebaiknya diberikan ikan cupang makanan hidup. Hal ini akan membantu meningkatkan kadar karotenoid pada ikan cupang jantan yang dapat membuatnya tampak sehat dan cerah. Berikutnya, menyiapkan tangki pembiakan dengan baik. Pastikan tidak ada gangguan apapun di dekat tangki atau dengan tangki ikan apapun atau banyak aktivitas manusia. Ikan cupang sangat menyukai privasi saat kawin. Selanjutnya, isi air tangki setinggi 7-10 cm. Ikan yang baru menetas akan kesulitan meraih permukaan untuk bernapas dan makan jika airnya terlalu dalam. Tambahkan filter spons dan juga pompa. Selain itu, jangan lupa
untuk menambahkan pemanas. Tempatkan pemanas sehingga tidak terendam sepenuhnya. Selanjutnya, menambahkan daun almond atau styrofoam ke bagian depan tangki. Selain itu, tambahkan juga lumut di dalam tangki. Buatlah tempat untuk bersembunyi para ikan sebanyak mungkin, tapi jangan terlalu banyak sehingga mereka kesulitan untuk menemukan satu sama lain. Pada poin yang kelima, satukan ikan cupang betina dan jantan dalam satu wadah. Jika tangki perkembangbiakan sudah dalam keadaan baik, peralatan tangki sudah lengkap, saatnya pengenalan antara jantan dan betina. Berikan pemisah di dalam tangki untuk ditempatkan oleh jantan dan betina. Jangan satukan mereka dalam satu ruangan. Setelah itu, masukkan betina ke dalam tangki dan biarkan selama 30 menit hingga dia terbiasa dengan lingkungannya. Jika sudah 36 menit, masukkan ikan cupang jantan ke dalam tangki, namun di tempat yang terpisah dengan betina. Biarkan ikan cupang jantan berenang dan beradaptasi seperti ikan cupang betina. Ketika ikan cupang jantan sudah menyadari kehadiran ikan cupang betina, warna badannya akan berubah menjadi lebih gelap dan siripnya mengembang. Hal ini dilakukan ikan cupang jantan untuk menarik perhatian ikan cupang betina. Pelajari cara membudidayakan serta memelihara ikan cupang ini melalui buku maupun dari media-media lainnya. Pantau perkembangbiakan ikan cupang. Setelah menunggu semalaman, ini saatnya meletakkan ikan cupang betina ke ruangan yang sama dengan ikan cupang jantan. Dari sini, betina akan melihat sarang yang dibuat oleh pejantan. Dia akan menilai apakah sarang itu sesuai dengan standarnya atau tidak. Jika tidak, ikan cupang betina akan berenang menjauh, atau bahkan ada yang mencoba untuk menghancurkan sarang yang dibuat ikan cupang jantan. Jika ikan cupang jantan mulai menyadari bahwa dia bisa meraih sang betina, penampilannya akan menjadi lebih rumit. Setelah itu, dia akan mulai mengejar sang betina dan mencoba mengajaknya untuk kawin. Setelah itu, tutuplah tangki menggunakan plastik wrap atau plastik pembungkus. Hal ini bertujuan untuk membuat kelembapan dan menjaga panas di dalam tangki. Sebaiknya tangki dibuat untuk sangat lembab karena akan membantu penetasan telur dan pengembangbiakan. Sang betina mungkin akan mencari tempat untuk bersembunyi sampai ia siap untuk bertelur. Dia mungkin juga akan terus bersembunyi sampai sang jantan menemukan dan mengejarnya. Ada juga beberapa betina yang langsung mengarah ke pejantan dengan kepala menunduk untuk menunjukkan ketundukannya. Ada juga betina yang akan langsung mengisi sarang, melebarkan siripnya dan menantang pejantan untuk bertelur. Untuk poin yang ketujuh, pantau sarang ikan cupang. Hal ini biasanya dilakukan selama 24-36 jam. Pejantan akan menghabiskan seluruh waktunya untuk mengurus telur. Dia akan sibuk meniup lebih banyak gelembung, atau bahkan dia bisa saja membangun sarang baru di tempat lain dan memindahkan semua telur ke sana. Sebagian besar waktu yang dihabiskan pejantan adalah berenang di bawah sarang sambil terlihat bosan, dan secara berkala memeriksa untuk melihat apakah telur itu siap menetas. Beberapa dari pejantan yang baru pertama kali mungkin akan memakan beberapa telur, dan hal ini sangat membuat stres pejantan. Pejantan mungkin hanya makan beberapa telur yang belum dibuahi dengan benar, atau ada yang belum dibuahi secara benar, atau ada yang salah dengan telur-telur itu. Untuk poin yang ke-8, yaitu tunggu
sampai telur ikan cupang menetas. Ketika telur-telur sudah menetas, gerakan penglihatan bisa mengguncang gelembung dan mereka akan terjatuh. Jika sang jantan melihat hal ini, dia akan menangkapnya dan mengembalikan. Ketika mereka semua sudah menetas, sang jantan akan sibuk berlari ke sana kemari untuk menangkap mereka dan mengembalikannya. Banyak akan menggantung ke bawah selama beberapa hari pertama dan perlahan-lahan akan berenang secara horizontal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ikan cupang adalah lingkungan, siapkan ruangan yang besar, karena seperti kita ketahui ada banyak ikan cupang yang hanya ditempatkan begitu saja dalam wadah kecil. Dalam yang pertama yaitu dekorasi akuarium. Jangan asal menempatkan pada akuarium dengan dekorasi yang terlalu ramai, apalagi dengan pinggiran tajam, sebab dapat merusak siripnya. Dalam pemeliharaan ikan cupang tidak dibutuhkan desain yang terlalu banyak. Pada akuarium sebaiknya buat dekorasi akuarium yang sangat sederhana, sehingga membuat ikan senang untuk ke pinggiran atau tempat persembunyian. Untuk yang kedua, pastikan suhu dan kualitas air. Kualitas air sangat penting untuk kesehatan ikan, sebab urin, feses, dan pemecahan makanan yang tak termakan dapat menimbulkan racun di dalam air. Sebab kebanyakan orang tidak menyadari cupang merupakan ikan tropis. Karenanya jika berada di daerah dingin, suhu air sebaiknya dijaga dalam kisaran 76-81 derajat Fahrenheit atau 24-27 derajat Celcius. Termometer menjadi sangat penting dalam hal ini. Untuk memantau suhu air, kualitas air juga perlu diperhatikan. Perlu diketahui air lebih baik digunakan dibandingkan air sumur dalam pemeliharaan ikan ini. Namun air ledeng umumnya mengandung klorin sehingga membahayakan, karenanya penggunaan ari kemasan dapat menjadi pilihan. Untuk poin yang ketiga, penyaringan kotoran. Habitat asli ikan cupang adalah sungai atau rawa dan dianggap kuat bertahan hidup meski tanpa aerator. Banyak orang, terutama pemula, mengabaikan sistem penyaringan air. Padahal sistem filtrasi atau penyaringan air sangat penting guna membuang racun dalam akuarium. Gunakan juga penyaring dengan isapan rendah agar tidak merusak sirip dan ekornya. Yang keempat, anggapan makan akar tanaman. Anggapan bahwa ikan cupang dapat bertahan hidup hanya dengan tanaman sebagai sumber makanan adalah tidak benar adanya. Tumbuhan dapat memberikan tempat untuknya bermain dan bersembunyi, meskipun tidak digunakan sebagai sumber makanan seperti pada ikan umumnya. Ikan cupang adalah karnivora, pemakan serangga dan larva, karena harus diberi makan makanan pelet atau serpihan yang seimbang setiap hari. Nutrisi tambahan. Sama seperti hewan peliharaan lain, ikan cupang juga terkena obesitas atau masalah kesehatan lain jika diberi makan berlebihan. Beri makanan yang dapat dikonsumsi 3-5 menit tanpa sisa makanan, sebab adanya sisa makanan akan membuat kualitas air menjadi buruk. Selain itu, ikan cupang juga dapat diberi suguhan makanan berprotein tinggi seperti cacing darah atau udang air asin yang diberi makan hidup-hidup atau dibekukan hingga kering. Untuk poin selanjutnya, cupang alami hidup secara teritorial. Cupang alami hidup secara teritorial dan tidak boleh ditempatkan bersama ikan cupang lain dalam satu wadah, sebab akan membuatnya berkelahi dan saling melukai satu sama lain yang seringkali berujung kematian. Meski demikian, ada beberapa spesies yang dapat ditambahkan dalam akuarium cupang, seperti siput, udang hantu, dan katak kerdil Afrika. Namun untuk menambah teman-teman itu, ukuran tangki dan sistem penyaringan harus ditingkatkan agar semua
tetap dalam keadaan sehat dan bersih. Ikan cupang adalah salah satu ikan yang tidak membutuhkan pemeliharaan banyak, namun detail-detail kecil juga harus tetap diperhatikan. Seperti contohnya makanan ikan cupang dengan makanan yang baik. Ikan cupang dapat mempertahankan warna dan polanya yang menakjubkan dan dapat berkembang biak dengan baik. Berikut tips untuk mengawinkan ikan cupang. Proses perkawinan sangat menegangkan bagi ikan cupang betina. Penyesuaian waktu akan membantunya mengembangkan telur yang sehat dan subur serta membangkitkan tenaganya dengan baik. Hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah menyiapkan tangki khusus untuk berkembang biak. Setelah itu, berikan pembatas di dalam tangki. Jika tangki sudah siap, masukkan betina ke dalam tangki dan biarkan ikan cupang betina terbiasa dengan lingkungan tersebut selama 30 menit. Setelah itu masukkan pejantan ke dalam tangki di sisi sebelahnya, namun tidak dalam satu tempat. Kan ada pembatas di dalam tangki tersebut. Ketika pejantan mulai menyadari kehadiran betina, warna pejantan akan menjadi lebih gelap dan mulai mengembangkan siripnya. Setelah kira-kira 1 jam berkenalan, ikan cupang jantan akan mulai terlihat membangun sarang gelembungnya. Pejantan akan menghabiskan waktunya untuk bolak-balik membangun sarang dan juga pamer kepada betina bahwa pejantan dan betina tetap dalam keadaan terpisah selama semalam. Jangan lupa untuk menutup tangki dengan plastik wrap atau plastik pembungkus untuk menciptakan lingkungan yang lembab. Perkawinan antara ikan cupang betina dan jantan dimulai dengan menjatuhkan satu sama lain sampai pejantan mampu membalikkan tubuh sang betina dan membungkus dirinya di sekitar perut dan meremas tubuh betina dengan erat. Untuk pemula, hal ini mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Setelah itu, ikan cupang jantan dan betina akan mengapung ke permukaan air untuk bisa juga tenggelam ke dalam dasar tangki. Ikan cupang jantan kemudian akan melepaskan dan memberikan waktu selama beberapa menit untuk mereka melakukan tarian perkawinan lagi. Ikan cupang jantan sekarang akan mulai meraup telur-telur di bawah dan meletakkan di sarang satu persatu. Saat betina mulai pulih kembali, dia akan membantu sang jantan untuk meletakkan telur-telur di sarang. Ketika ikan cupang betina sudah bangun, lebih baik untuk langsung memindahkan ke tangki lain sebagai pencegahan dia untuk memakan telur-telur ikan cupang tersebut. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang ikan cupang. Di akhir kata, saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.